Hadis Nabi. Dicintai dunia tua ke akhirat. Dicintai harta tua kepada hisab. Dicintai gudang-gudang tua kepada kubur. Kalian yuhaibuna khalqa yakunal khalqi. Galak kepada manusia-manusia. Gaduh lalau. Menyenangan urangnya serbe dua ribengan taingat. Nama Allah kurang. Ibadat kurang. Selawat kurang. Berzikir kurang. Majlis taklim ya urang. Maka orangnya yang membahayakan nengku kejahilan masyarakat. Dum orangnya urang gak pakan hai tembet. Menyatakanlah dalam kitab pengaruh paling raya anu pegah li Rasulullah, urang beribadat hana tingat le ke mate ka kreh hade ka kenang penyakit kaswatul qulub. Makanya ke yang membahayakan orangnya. Bila tanya orangnya hati yang kakreh, yang keras, yang tertimpa dengan penyakit yang membahayakan, yaitu kenang penyakit kaswatul qulub, nyo cukup hai dapubat. Padahal Nabi ni pegah pelajaran paling raya jabah urang mate, kalan urang mate, semiyup urang mate, tanam urang mate, pekapan urang mate. Tapi tanya orangnya tip uro ta jabah urang mate, tip uro ta kuah kubu gop, tip uro ta sembayang jenazah ke gop, hana persiapan ro teh ke mati. Mantang membiarkan diri dalam lalai, gaduh, tertipu dengan dunia, tertipu dengan syaitan, tertipu dengan Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa laula al-karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wallahu asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila lakana zahuqa. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, sedang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah. Kata-kata yang paling indah, kata-kata yang sangat mulia, yaitu kata-kata yang keluar daripada bibir insan manusia, memuja dan memujinya kepada Allah Sang Yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha segala-galanya, Allah yang menerima taubat hambanya, sekalipun hamba bermaksiat kepada Allah, melakukan hal-hal yang Allah larangkan, namun kebesaran rahmat Allah, kebesaran keampunan Allah lebih mencintai kepada hambanya. Rahmat dan sejahtera kita doakan semoga Allah menyampaikan kepada pahlawan revolusi dunia, beliau yang telah merubahkan pola pikir umat manusia, beliau yang telah rela merubahkan kehidupan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, beliau yang telah membawakan manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu, adab, sopan santun dan lain sebagainya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah yang telah rela memperjuangkan agama Allah, yang telah rela mengorbankan harta, pangkat dan jabatan demi menegakkan agama Allah, yakni yang mulia, agama yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam, kata Allah, sesungguhnya agama yang mulia di sisiku, kata Allah, yakni agama Islam. Dalam ayat tersebut bermaksud dengan agama Islam, Islam yang bersifat dengan ahli sunnah wal jamaah. Sifat Islam ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu fiqah hana menggeser dari beberapa pemahaman Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berdasarkan mazhab daripada Imam Asy-Syafi'i. Dalam ilmu tasawuf ahli sunnah wal jamaah hana menggeser daripada pemahaman Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam ilmu tauhid hana menggeser daripada pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah pemahaman-pemahaman yang dimaksudkan dengan Islam, Islam ahli sunnah wal jamaah. Maka hati-hati, zamannya merupakan zaman fitnah yang cukup kejam, yang sehingga orangnya cukup le orang yang menyerupakan roh adalah agama yang betul,
agama ini ajarkan oleh Rasulullah, ternyata madum-madum hal yang dilakukan mukhalafah daripada agama yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan sejahtera para alim ulama yang mentang Allah titipkan di atas permukaan fana yang fananya. Dengan para alim ulama, mentangna orang yang saleh, mentang leketanya, jadikan para ulama dan orang yang saleh merupakan benteng paling utama dalam kehidupan. Bila leketanya mencaci, mendengki, menghina, menghasut terhadapnya para alim ulama, maka Rasulullah mengatakan bala yang paling raya uji uhdro dengan ulama, mencaci, mendengki, menghasutnya para alim ulama, bahwa sungguh uji ketanyo akan kirim bala oleh Allah yang paling raya, dengan sebab hati tanyo terjadi hasut, terjadi dengki, dan terjadi memfitnah mencacinya para alim ulama. Saya di zaman ala ummati yafiru minal ulama wal fuqaha, kata Rasulullah. Di akhir zaman nanti akan terdapat di tengah-tengah daripada umatku, mereka menjauhkan daripada para ulama, mereka menjauhkan diri daripada para alim fuqaha. Fayautallahu ta'ala salasatin baliatin, maka Allah akan mengirimkan bala yang terbesar kepada mereka-mereka yang mengkhidmat, yang mengkhianat, mencaci terhadap para alim ulama. Aulaha yarfa'u barkatin an kasbihim, kata Rasulullah. Akan Allah cabutkan keberkahan-keberkahan daripada tempat-tempat tersebut yang mencaci, yang mendengki, yang leketanyo tapuji uhdro daripada para alim ulama. Takalan masalah keberkatan ba uronyo, min haisu berkat rezeki, berkat ilmu, berkat umum, le uronyo ketanyo hanale keberkatan seperti keberkatan urang yang awai. Efek hana lain, sebab le ketanyo hantatem pemulia le ulama, hantatem du ale nga urang alim, hantatem tamu jroh ledan dengan ulama, hantatem le ketanyo uranyo tahiaskan hudib ketanyo dengan ilmunya para alim ulama. Wasani yusalitallahu sultanan zaliman. Yang kedua, Allah akan mengirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang pemimpin uranyo hanaya kepada Allah, yang pemimpin uranyo hana taat kepada Allah, yang pemimpin uranyo hana mengenalkan jejak-jejak akhlak dan perilaku yang disuruhkan oleh Rasulullah. Maka uranyo ketika pemimpin uranyo mendalimi terhadap rakyatnya, nyo adalah merupakan efek gara-gara pemimpin menjauhkan diri daripada ilmunya para alim ulama. Dan yang paling pemakut, efek yang paling berat tapuji dengan ulama, wa yakhruju minad dunya bi khairil iman. Yang kelhaya ketanyo han selamat iman wate mati. Nyo yang membahayakan, nyo yang temakut. Hana faedah uranyo tak ibadat cala-calo. Hana faedah uranyo tak pajuh makanan urang Islam. Hana faedah uranyo berpakaian dengan urang Islam. Hana faedah ketanyo uranyo kehidupan di nanggro yang mayoritas dengan Islam. Namun ketika sah sakratul maut, tanyo lepas daripada Islam, meninggal ketanyo dalam keadaan hana selamat iman. Efek membahayakan. Uranyo ketanyo boleh mencaci dan menghinanya para alim ulama, urang-urang yang alim dan urang-urang yang saleh. Tapi efek yang membahayakan bagi tanyo adalah terhadap kehidupan ketanyo. Merepek dalam keadaan celaka, meninggal dalam keadaan hana selamat iman. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah, imam syekh masjid yang kami hormati dan yang kami takdimkan, remaja masjid, beliau masjid dan para perangkat masjid yang kami hormati dan yang kami takdimkan, para suruh hadirin jamaah Jumat gure-gure yang kami hormati, para abu-abu, para pimpinan majelis-majelis ta'lim, dan seluruhnya para guru-guru kami yang sangat kami menghormati dan kami mentakzimkan kepada mereka. Dan yang sangat mulia, suruh para hadirin jamaah Jumat, tamu-tamu Allah, undangan Allah yang sangat dimuliakan Allah. Izinkanlah kepada khatib pada hari yang mulia, hari yang penuh barakah, hari yang penuh rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khatib-khatib yang lain, segala membaca dua rukun al-khutbah.
terlebih jile sedikit mau'izah, nasihat, bimbingan ataupun arahan. Moga-moga dan mudah-mudahan dengan berkatnya Rasulullah, berkatnya para ulama, para aulia, berkatnya urah merupakan Sayyidul Ayyam, urah yang penuh barakah dan rahmat, nasihat, mau'izah, al-fakir pada hari yang sangat mulia ini dijadikan adalah bahan renungan dan dijadikan adalah sebagai bahan untuk mentafakkurkan dan mempersiapkan diri untuk menuju jalan akhirat. Hadirin kaum muslimin yang sangat dimuliakan Allah. Maka sehebat apapun, setinggi apapun pangkat dan jabatan, kaya sekaya apapun yang katanya miliki dalam dunianya, maka ingatlah hudib dalam dunianya hana trip. Hudib dalam dunianya oleh katanya hana trip. Akan tatinggai dunianya. Tayakin yang han tayakin. Nyangankan. Tapateh han tapateh. Namun le katanya mandum akan tarasakan. Yaitu terhadap pintu-pintu kematian. Akan mati katanya. Akan binasa katanya. Maka katanya hudib dalam dunia bek sambang. Bek angku katanya hudib dalam dunia. Serasa-rasa seolah-olah sang katanya hana meyakinkan kepada Allah. Hana mempersiapkan diri terhadap ketakwaan kepada Allah. Hana memperasakan diri katanya seolah-olah muja'ja adirung bumu Allah. Kurang yakin kepada Allah. Kurang mempersiapkan diri ketakwaan kepada Allah. Yang disebabkan adalah dengan kelalaian daripada katanya hudib dalam dunia yang fananya. Disebabkan dengan katanya lalau dengan pet perkara yang pet perkaranya merupakan musuh bagi katanya, tapi yang pet perkaranya katanya tamungan dengan musuhnya. Menyatakanlah dalam kitab Imam Al-Ghazali berbicara musuh katanya, orangnya dengan hana sadar, tanya tak tepu dengan musuh tapi tamungan dengan musuh. Yaitu pet perkara merupakan musuh yang dipelalau dipegaduh tanya. Dua ke mati, dua ke akhirat, dua persiapan katanya untuk menuju kepada alam akhirat sehingga tanya lale hana tingat untuk menjalankan ibadat ketakwaan kepada Allah. Yang utama paling raya musuh tanya adalah dunia. Dunia sebagai tempat muhudib tanya, tempat bercocok tanam. Sehingga karena dunia dihiasi dengan lagak indah dan elok. Sehingga terpersona dan tertipu dengan dunia. Gara-gara dunianya. Gara-gara ke tempat yang dihiasi dengan lagak dan indah. Sehingga katanya dua mempersiapkan kepada akhirat. Dua katanya kepada bekal yang sebenarnya harus tak persiapkan. Baru ingat ketika katanya ajal truk. Wate katruk nyawang ba'rukum. Wate kagukun minha khalaqnakum. Wate kaguplai isi kurun. Wate kapugu berdua lam liang lahat. Baru tanya merasakan laula. Andai kata Nabi hudib hanya sedetik. Hanya sesaat. Sungguh tak ibadat. Tak taat kepada Allah. Tak jalankan perintah Allah. Tak pujuh larangan Allah yang dinamakan dengan takwa. Menyesal pajan wate kamati. Hana faedah li. Hana arti li. Hana guna li. Ketika nyawang katruk ba'rukum. Ajal katruk. Walaupun tamu takli daro bagaimanapun hana arti li. Maka dunia sebagai tempat bercocok tanam. Bek tertipu. Bek terpersona dengan permasalahan dunia. Persiapkanlah kepada kematian. Yang adalah kematian. Jelas pasti dikedangan. Dunianya penuh tipu daya. Coba nekalan orangnya. Tapi kele tanya mangat dan senang hidup dalam dunianya. Padahal hana. Orang yang kasihan pegah orang kaya mangatat hidup. Lepeng, le harta, le nyo, le jeh lempeng. Orang yang kaya pegah mangat orang kasihan. Sehingga yang nak pegah orang yang kaya pegah mangat orang kasihan pegah mangat orang kaya. Yang ubud mangat yang raya mangat yang ubud. Namun hidup dalam dunianya tetap hana mangat penuh dengan tipu daya. Istilahkan Ustaz Abdul Samad.
Urang yang belang. Tengah gemuk-gemuk. Urang kasih. Urinang anu. Mangat geduk dalam belang. Gehirup angin udara dengan senang dan gembira. Lewat urang tabah motor. Dengan anak dan perumah keluarga. Keun urang lamblang mangatat urang nyana motor anak keluarga. Hei gejak dengan tenang dan gembira. Keun urang lam motor. Mangatat urang lamblang. Anak gembira hana karu-karu senang kuhudip mangat hana cerek-cerok. Mangat ada gede pot angin belang. Geduk ngane pajobu bersama. Urang kasin pegah mangat urang jak ngam motor. Urang motor pegah mangat urang lamblang. Pakan karena dunianya penuh dengan beban dan susah. Tak anggap ledanya urang kaya tang-tang mangat padahal utang dan bebannya luar biasa. Urang kasin dianggap le urang kaya tang-tang mangat hana pedi-pedimang. Padahal kebutuhan yang lebih menyusahkan terhadap diri kalian. Makanya adalah dunia. Baik tertipu dengan dunia. Yang kedua adalah syaitan. Dalam tafsir dalam Al-Quran. Syaitannya kagak pegah musuh. Tapi dengan hana sadar. Tanya orangnya tak mengon dengan jin. Tak mengon dengan syaitan. Kagak pegah lemu mengkatali benar. Orang watai tanya naik jin yang musuhnya. Tapi urang gemengan dengan jin. Urang nak galak ke syurga, galak tapi gepubuat-buat yang galak le neraka. Ke neraka naya ya antip tapi urang-orangnya dusta. Ke antip ya ke siksa ya tapi gepubuat-buat yang diantip le neraka. Urang-orangnya gepegah nak tingat ke mati tingat. Maka menjaga pegah le Imam Ghazali katanya orangnya penuh kedustaan yang katanya pernampakan. Orangnya coba takalan. Tajak ba urang meninggal sabena. Tak kunjung urang meninggal. Takuh uruk, takuh kubu. Tak persiapkan tak kafan urang lain untuk tak pertamang dalam kubu. Tak sembahyang kepada urang lain. Dua terhadap persiapan diri tanyo yang tabah sa'ah akan dibalut dengan ijak kafan yang demikian. Dua terhadap diri kitanyo akan getanam dalam liang lahat yang demikian. Dua terhadap diri tanyo yang akan taih tinggal tabah sa'ah dalam kubu. Yang tipuro tiap saah dikele kubu ana baitun zuluma. Lon tempat yang support ana baitun wahidah. Lon tempat lirau. Lon tempat duka cita. Lon tempat berpisah gatangan anu. Orangnya tamu kem-kem di atas perut lon. Orangnya tamu senang-senang di atas perut lon. Orangnya tamu cuka-cuka riah di atas perut lon. Namun kata tua tabah saah sehingga akan talup dalam perut lon. Ketika sahna dalam perut lon, bakiban keadaan dan kondisi kata tua tanya. Kakena hadis Nabi ini begah. Saya di zaman ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Sehingga akhir zaman akan terubah umat lu. Mereka yuhibbuna dunia wa yansaunal akhirat. Cinta kepada dunia tua, kepada akhirat penuh dengan tipu daya. Yuhibbunal qusdu wa yansaunal kuburu. Cinta kepada gudung-gudung tua, kepada kubu. Orangnya coba merenungkan nekalan. Rata sago, rata tempat, rata simpang. Urang mesenah-senah pegat teko rata lengkit. Olehnya orangnya bangunan-bangunan. Cukup le bangunan rumah-rumah, cukup lagak-lagak. Dihias dengan penuh hiasan daripada macam-macam duniawi. Namun urang-orangnya katanya yang na dalam uleh, dalam pikiran orangnya. Mempersiapkan rumah belagak, tempat belagak. Supaya anak ngak senang ukur. Inang ngak senang tanya ngak mangat hudip. Namun tua kepada hakikat yang sebenarnya. Le katanya yang akan taih dalam tempatnya. Yang akan talup dalam tempatnya. Yang berpisah katanya dengan anak. Yang berpisah katanya dengan inang. Tua terhadap persiapan yang sebenarnya. Tapi tanya gaduh. Urangnya tak semikir bakiban rumah lon galam tipeng untuk loncor. Bakiban rumah lon galam abih lon pastel. Bakiban rumah lon galam abih lon cet. Bakiban gambarnya galam sip ke lemarinya kena kedeh. Mempersiapkan hanya kehidupan dunia. Dua nepegah li Nabi yuhibbunal qusdu wa yansaunal kubru. Dua ke kubu. Yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba nepegah li Rasulullah. Orang-orangnya terpersona, tertipu dengan harta. Masalah tertipu dan terpersona, tergoda dengan harta. Nyo menyatakan dalam sejarah dan dalam kitab-kitab bahwa sungguh pernah orang-orang yang abid,
orang yang soleh, yang taat, yang teguh beribadat kepada Allah, tapi bisa tertipu dengan masalah harta. Apalagi katanya yang ilmu yang bacut, sombong yang cukup le. Maka uronyo wate takalan urang. Uronyo tanya gaduh tapi timang sombong. Seolah-olah tanya hidup dalam dunianya hana matile. Seolah-olah katanya uronyo hidup dalam dunianya sang-sang hana beban. Maka sungguh sayang uronyo keadaan umat-umat Nabi Muhammad yang uronyo melepaskan daripada beban. Uronyo coba takalan. Orang lalai bak warung, lalai bak kedai, lalai bak tempat-tempat lain hana terasa beban. Padahal ke sembahyang tan menyatakan masalah qada sembahyang. Mungkin hantu sempat untuk berbicara tentang masalah qada sembahyang di atas mimbarnya. Nyo cukup le ada kala sembahyang yang ketinggal yang mesti harus diqada. Jangan berbicarakan tentang masalah qada yang kagak sembahyang pun uronyo hana bere. Wap gara ketinggai gayan hana getem yak mernaung. Wap hang tem yak menuntut. Seolah-olah uronyo yak mernau menuntutkan le wajib. Maka ketika saah uronyo urung mepujuh daripada agama, pujuh daripada ulama, pujuh daripada majlis, pujuh daripada menuntut memperbaiki diri tanya, nyan adalah merupakan penyesalan ketika saah dalam kubur, penyesalan ketika saah sakratul maut. Ketika katanya wate mati baru tathet rote. Wate mati katanya gepelemah oleh Allah Ta'ala. Deh aneng dan inang. Ngan aneng inang permoh digoda dan dirayu tanya. Deh wate mati katanya inan deh amalan-amalan. Yang god yang bro akan deh. Alamatun saadatun akan deh. Alamatun syakawatun akan deh. Tanda-tanda bro bak tanya deh. Depa lemah oleh Allah. Tanda-tanda agak tu depa lemah oleh Allah Ta'ala. Ketika sah wate ketanya ne pedih alamatun saadatun alamatun syakawah, celaka dan buruk yang nabak tanya baru menyesal. Hana arti dan hana faedah. Ketika tanya penyesalan buruk bak saah yang demikian. Agi sahabat Rasulullah, tidum sahabat Nabi. Coba nekalan dan merenungkan menyata perbaiki sejarah. Abdurrahman bin Auf kiban kaya. Gara-gara lalu Abdurrahman bin Auf dengan harta dengan unta, Abdurrahman bin Auf gak nyan gepublau harta dan unta karena gak anggapkan bahwa sungguh ji kelalaian di dunia dengan sebab dan harta jauh kepada Allah sehingga rela gak nyan karena cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Berbicara sahabat Rasulullah Al-Shibran, sira urung yang tekun yang ibadat kepada Allah, taat. Tapi wate mate mentang jid gekun menyesal. Watena wate truk nyawong bak rukung. Itu biit mentang jid kalam bujadid bubaru. Tawilun bupanyang kasirun bula. Itu biit jid kalam bubaru. Bupanyang bula. Hidung sahabat Rasulullah yang sabe saja Nabi, ibadat dengan Nabi. Yang ibadat saja Nabi sempurna. Yang nekalan gerak-gerik Nabi. Kehidupan serba dengan Rasulullah. Tanya. Jauh masa dengan Nabi. Jauh masa dengan sahabat. Jauh dengan bahasa tabi'in. Cuma hudib pak damun masa fitnah yang cukup kejam. Dengan kehidupan para ulama tabi' dan tabi'in. Tapi tanya orangnya. Membiarkan diri dalam kejahilan mentang hana merasa dro tanya jahil orangnya. Maka orangnya yang membahayakan adalah orang yang petimang jahil dengku. Cukuplah orangnya angkuh dan sombong hidup dalam dunia. Gaduh dapat timang-timang kejahilan sehingga handa temyak mernau. Handa temyak menuntut. Adakala sebahagian ketanya pumada dengan ilmu yang kanan. Umada dengan masa awai na gemernau. Umada dengan masa ubud padahalnya hanaglah dengku. Cukuplah menyata selidiki tentang masalah sembahyang yang hana sempurna. Cukuplah menyata pelajari ilmu yang katanya miliki adakala masa awai mukhalafah dum yang mutulih yang sebenarnya dalam kitab. Bek sombong dan hudib dalam dunia. Maka letak ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang mesti dia pelajari. Pelajarikanlah selidiki.
Persiapkanlah kepada kematian. Bahwa sungguh jih ketanyo akan mati uku, akan terhadapi tanyo. Maka yang perlu kita renungkan ketika saat tanyo mati, apakah tanyo merupa alamat celaka ataupun merupa alamat saadah bahagia tanyo? Bakiban terhadap keadaan dan kondisi tanyo. Hadis Nabi, dicintai dunia tua ke akhirat, dicintai harta tua kepada hisab, dicintai gudang-gudang tua kepada kubur. Kalian yuhaibuna khalqa ya ikhwanal khalqi. Galak kepada manusia-manusia. Gaduh lalau. Menyenangan uranyo serbe dua ribengan taingat. Nama Allah kurang. Ibadat kurang. Selawat kurang. Berzikir kurang. Majlis taklim ya urang. Maka uranyo yang membahayakan nengku kejahilan masyarakat, dum uranyo urang gapakan hai tembet. Menyatakan dalam kitab pengaruh paling raya anu pegah li Rasulullah, urang beribadat hana tingat le kemate, kakrih hade, kakenang penyakit kaswatul qulub. Makanya ke yang membahayakan uranyo. Bila tanya uranyo hati yang kakrih, yang keras, yang tertimpa dengan penyakit yang membahayakan, yaitu kenang penyakit kaswatul qulub, nyo cukup hai dapubat. Padahal Nabi nepegah pelajaran paling raya jabah urang mate, kalan urang mate, semiyup urang mate, tanam urang mate, pekapan urang mate, tapi tanya orangnya tip uro tak jabah urang mate, tip uro tak kuah kubu gop, tip uro tak sembayang jenazah ke gop, hana persiapan ro teh kemati. Mantang membiarkan diri dalam lalai, gaduh, tertipu dengan dunia, tertipu dengan syaitan, tertipu dengan nafsu. Kanyo yang membahayakan. Menyaka kenang penyakit kaswatul qulub, nyan panjang angan-angan dengku. Menyaka panjang angan-angan dengku, nyaurung imita dunia hansip. Na moto sabo hansip, na rimoh sabo hansip. Hana merupa la in syakartum la azidannakum. Hana itu makna takwa. Banyak panjang angan-angan kakrih hati yang membahayakan. Panjang angan-angan, panjang cita-cita, hana merasa puas-puas. Maka orang yang lagian yang tertipu dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu benau, nyan susah, han senang-senang. Mangat orang nyan hana, yang na legoknya terbeban dengan kehidupan dunia. Bahkan wap ketinggai daripada ketakwaan pada Allah. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah. Maka oleh sebab hal yang demikian, mari dia tanya, kita jalankan ketakwaan kepada Allah, talawan musuh-musuh danyo. Musuh yang keselanjutnya pertama dunia, yang kedua adalah syaitan, yang kelima nafsu, yang keempat hawa. Pet bohnyo yai pula lalu tanya. Nyo nafsu ke yang membahayakan. Maka uronyo nafsunyo, baik tak fikir uronyo nafsu hana hidup ba urang malim lebih raya nafsu. Semakin malim, semakin saleh, semakin taat, semakin berat nafsu. Maka nyo ke uronyo ketanyo yang mesti talawan. Nyo ke hawae-nyo penghalang-penghalang terhadap ibadat ketanyo uronyo. Lalu ketanyo uronyo. Sehingga uronyo ketanyo hana makna hidup, makna takwa. Makna watetakalan takwa. Ta kaf weya takwa. Ta putra mana ta tadarru. Berserah diri kepada Allah. Yang kedua, watetakalan ta tawakal ataupun tadarru, dan ta anian kaf, mana kaf kanaah, hana ta mengeluh tanya hudib. Mencukupi menerima apa adanya. Kiban yang kehendaki oleh Allah, kiban yang lebih hudib, hana tak mengeluh. Alihnya ya yakin. Yakin ketanya kepada Allah. Uranyo tanya menurut ulun tuan, ulun kalan kondisi dan umat uranyo kurang yakin ke agama. Kurang yakin kepada Allah. Kurang yakin kepada aliran-aliran ajaran-ajaran yang dianjurkan dalam ahli sunnah wal jamaah. Kurang yakin terhadap agama yang memilih Nabi. Ketika yakin tanyo hana, maka hantrok le hal-hal yang kita inginkan. Menyatakan dalam kitab masa mbak lalu lain masa Ibnu Mubarak. Nah sebuah kubu. Yang kubunya
Kubunya dianggap le urang kubu-kubu wali, kubu-kubu aulia. Ubena urang mandum-mandum yak pelih ka oi bak kubunya. Yak pelih hajat urang bak kubunya. Ubena hajat-hajat manusia ketika saah yak pelih bak kubunya mandum tro. Ada kala urang nagadah aneuk tro bak kubunya gema hajat tro. Urang nak berkahwin aneuk gema hajat tro, urang ada harta mandum hajat-hajat urang tro gem ka oi bak kubunya karena keyakinan urang terhadap kubunya nyan kubu wali, kubu aulia dan kubu ulama. Namun natira ulama yang saleh, yang taat, yang beribadat luar biasa, lempo bak tira ulama nyan bahwa sungguh kubunya kan kubu ulama, kan kubu aulia dan kan kubu wali, kubunya kubu wasai. Kubunya